inilah sebuah pusat peradaban tentang keislaman di dunia. Inilah yang selalu dikunjungi oleh umat-umat muslim di permukaan dunia. Inilah yang menjadi pelopor-pelopor utama bagaimana Islam itu bangkit pada masa era modern. Jika memang kau bisa kas tinggal di dan bisa sebisa apa mungkin sayang harus coba menyerah. Seandainya saja kau tahu apa yang saya rasa. Harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Kau saya janjikan walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Goods IMPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di masa modern. Itu saya akan join dengan ibu guru untuk menyampaikan materi ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya mendapatkan informasi pengetahuan tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam, khususnya tentang peradaban Islam masa modern. Langsung kita ke materi, check this. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara sebuah peradaban Islam di masa modern, maka inilah sebagai tonggak tentang kebangkitan umat Islam setelah keterpurukan di masa-masa abad pertengahan. Yakni ada 4 hal yang membuat kita bangkit dari penjajahan, keterpurukan yang dilakukan setelah orang-orang barat menguasai tentang negara-negara Islam, khususnya ketika pada masa Turki hancur, maka lepaslah negara-negara Islam menjadi negara jajahan atau terkenal dengan perang salib. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal yang membuat umat Islam bangkit. Yang pertama, adanya reformasi untuk menjadi yang terbaik di mana-mana. Pada saat itu terjadilah reformasi di pemerintahan. Reformasi dengan adanya istilah industrialisasi, maka umat Islam mulai bangkit untuk menyatukan kembali untuk merdeka. Kedua, yakni adanya ibadah haji yang setiap tahun dilakukan oleh umat Islam. Bertemu antara orang-orang Islam di permukaan bumi, saling cerita dan cerita, sehingga dari sinilah umat Islam mulai menyatukan diri, mulai menyadari bahwasanya umat Islam jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, adanya kota suci di Mekah Al-Mukarramah.
Mekah inilah sebuah pusat peradaban tentang keislaman di dunia. Inilah yang selalu dikunjungi oleh umat-umat muslim di permukaan dunia. Inilah yang menjadi pelopor-pelopor utama bagaimana Islam itu bangkit pada masa era modern. Dan yang nomor 4, yang terakhir adalah Islam mempunyai sebuah konsep tentang khalifah, tentang kedaulatan. Bukan khalifah ingin mendirikan negara di atas negara, karena negara sudah ada, tidak perlu didirikan negara lagi. Yang ada perlu kita perbaiki sesuai dengan syariat yang kita inginkan, termasukkan ke dalam proses bertata negara atau disebut dengan siasah. Sistem kedaulatan inilah yang memuncak pada umat Islam, melepaskan diri dari penjajahan yang sudah lama dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Keempat hal inilah yang membuat kita semuanya bangkit di dalam proses peradaban Islam di masa modern. Dan di samping itu ada beberapa tokoh yang disebut sebagai tokoh pembaharuan Islam pada masa era modern. Di sini saya menyebutkan 4 tokoh yang sangat masyhur, tercatat namanya di dalam sejarah peradaban Islam di masa modern. Walaupun ada beberapa tokoh yang lainnya, saya hanya menyebutkan 4 tokoh ini sebagai kata kunci di perkuliahan sejarah peradaban Islam di masa modern. Yang pertama adalah Muhammad Abdul Wahab. Inilah yang mempunyai sebuah pemikiran tentang kemurnian ketauhidan, bagaimana cara memurnikan ajaran Islam itu sendiri, lepas dari beberapa ajaran Islam yang hanya memikirkan akhirat, tidak memikirkan dunia. Abdul Wahab ingin memurnikan ajaran Islam kembali kepada ketauhidan yang benar. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah tokoh pemikir tentang politik Islam, bahwasanya Islam harus bangkit lepas dari penjajahan, maka Islam harus menguasai tentang perpolitikan. Beliau bernama Rifa'ah Badawi, seorang ahli di dalam perpolitikan Islam, menginginkan umat Islam tidak boleh memikirkan akhirat saja, tetapi perlu memikirkan tentang kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan di akhirat, khususnya tentang siasah atau perpolitikan Islam. Iya. Yang ketiga, kita jumpai pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, masih di dalam pemikiran beliau tentang pan-islamisme atau plan islamisme, ya, tentang bagaimana perpolitikan Islam secara detail untuk mendirikan sebuah negara, untuk mendirikan sebuah peradaban yang bisa dijadikan sebuah acuan tentang peradaban Islam, tentang perpolitikan Islam itu sendiri. Dan yang keempat, saya menyampaikan tentang pemikiran dari Sultan Mahmud II dari Turki. Setelah hancurnya Turki, maka Sultan Mahmud II lah yang mempunyai pemikiran untuk kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Inilah pelopor tentang peradaban Islam di masa modern. Untuk itu kita dengarkan seorang guru yang sangat menguasai di bidang sejarah peradaban Islam yang akan menyampaikan materi tentang sejarah peradaban Islam di masa modern berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat-sehat semuanya, siswa-siswi pribadi kelas 11
Insya Allah sehat-sehat semuanya ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting. Ada yang tahu materinya apa? Oke, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Nah, sebelum ini di kelas 10 kita sudah pernah membahas perkembangan Islam pada masa klasik dan masa pertengahan. Ada yang masih ingat nggak? Masa klasik itu zamannya siapa? Masa pertengahannya itu zamannya siapa? Dari contekan. Nah, zaman klasik itu adalah zaman pemerintahan Islam itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lalu pada pertengahan itu pemerintahan Islam dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam seperti dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani, dan lain-lain. Kalian pasti masih ingat tentang pembahasan tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membahas modern. Kira-kira siapa yang memimpin Islam pada zaman modern ini? Ada enggak? Nah, jadi pada masa perkembangan Islam pada masa modern ini tidak ada yang memimpin Islam. Oke, jadi karena pada masa modern ini Islam itu tidak dipimpin oleh siapapun, dari tahun 1800 hingga sekarang muncullah 3 golongan. Golongan apa saja ini? Ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan revivalis, yang kedua ada modernis, yang ketiga adalah sekularis. Siapakah mereka? Revivalis ini adalah golongan yang menganggap bahwasannya Islam dan kenegaraan itu hubungannya bisa disamakan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Misalnya sekarang negara Indonesia, semua pemerintahannya, semua sistem pemerintahan yang ada di Indonesia bisa kita samakan dengan apa-apa yang diterapkan oleh Rasulullah pada masa klasik dulu. Seperti itu adalah golongan revitalis. Lalu modernis. Golongan modernis ini adalah golongan yang setuju dengan pendapatnya revivalis, tapi mereka memberikan sedikit toleransi. Toleransi seperti apa? Mereka menganggap bahwasannya walaupun kita bisa menyamakan sistem pemerintahan kita sekarang dengan sistem pemerintahannya Rasulullah pada zaman dulu, tapi kita juga harus melihat kondisi umat pada zaman sekarang. Tidak bisa kita langsung menyamakan bagaimana dulu para sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya memerintah kaum muslim dengan bagaimana sekarang para pemimpin Islam ataupun non-Islam memerintah sebuah negara. Nah, jadi modernis ini lebih toleran. Yang terakhir adalah sekularis. Dan sekularis ini adalah golongan orang yang memang pendapatnya sangat berbeda dengan revivalis dan modernis. Mereka menganggap bahwasannya agama tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu tidak bisa disamakan dengan peraturan-peraturan agama. Negara itu memiliki tata tertib tersendiri yang mana tidak bisa digabungkan dengan tata tertib atau perintah atau disiplin-disiplin dalam agama. Jadi agama tidak bisa melarang dan agama tidak bisa memerintahkan sesuatu yang terdapat dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Oke, jadi untuk materi lebih lanjutnya saya sudah mempersiapkan itu untuk kalian semuanya. Jadi kalian silahkan cek Google-nya, kerjakan aktivitasnya, jangan lupa tugasnya disubmit segera mungkin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Guru. Semoga sehat selalu dan bisa memberikan pencerahan bagi siswa-siswinya. Sejarah peradaban Islam di masa modern menjadi sebuah kebangkitan dalam umat Islam untuk mencapai kejayaan bersama, menjadikan sebuah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang berdaulat, Islam yang kembali kepada kejayaan Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Islam yang sudah dirintis pada masa-masa terdahulu. Masa-masa keemasan inilah sebuah puncak kebangkitan menjadi sebuah negara-negara Islam yang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk pengembangan tentang peradaban Islam. Semoga bermanfaat di masa
masa sekarang ini menjadi sebuah pemicu kita untuk terus berkarya untuk mencapai kejayaan sesuai dengan pemikiran kita masing-masing, sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan sebuah pelajaran yang berharga bagi diri kita. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Fastabil khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.